Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang beberapa soal, hanya 5 soal di dalam soal OSN Olimpiade Matematika tingkat SMP tahun 2015. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya atas nama Muhammad Rika Wirayuda dan rekan saya bernama Muhammad Arifudinsyah. Untuk mempersingkat waktu, kita tonton video penjelasan soal-soal berikut. Baik, saya mengambil soal nomor 7. Soalnya yang berbunyi yaitu 2 dadu dan sekeping mata uang dilempar sekaligus. Kemudian dicatat sisi yang muncul jika diasumsikan munculnya setiap mata dadu seimbang dan munculnya setiap mata uang seimbang, maka peluang akan didapatkannya sisi angka pada mata uang dan kedua mata dadu berjumlah 5 adalah Oke, baik. Untuk nomor 7 diketahui misal A besar itu merupakan kejadian melempar mata uang. Lalu A kecil yaitu kejadian munculnya mata uang angka. Kalau yang ini kan ada angka dan gambar. Baik, sehingga peluang kejadian melempar mata uang yang munculnya angka adalah PA sama dengan N A kecil per N A besar, yaitu 1/2. Sedangkan kita permisalkan lagi B besar untuk kejadian melempar 2 buah mata dadu. Mana dia kejadian melempar 2 mata dadu? 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6. Ini sebanyak peluang kejadiannya adalah 36. Sedangkan untuk B kecil kita asumsikan dia sebagai kejadian munculnya 2 buah mata dadu berjumlah 5. Yang mana yang berjumlah 5?
Nah, yang ini 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1. Ada 4 kejadian, sehingga peluang untuk munculnya dua buah mata dadu berjumlah 5 yaitu N B kecil per N B besar, yaitu 4/36. Kita sederhanakan menjadi 1/9. Nah, yang ditanyakan bahwa di sana pelemparan mata uang dan dua buah dadu sama-sama seimbang. Jadinya di sini peluangnya di dalam dua kejadian itu saling bebas. Artinya di mata uang dan dua buah mata dadu itu tidak saling mempengaruhi. Artinya saling bebas. Yang ditanyakan adalah peluang A gabungan dari B, sehingga peluang A dikali peluang B. Ini yang ditanyakan, sehingga tinggal kita substitusikan aja atau tinggal kita ganti nilai peluang A-nya dan untuk kejadian mata uang dan kejadian dua buah dadu yang berjumlah 5. 1/2 dikali 1/9, sehingga hasilnya adalah 1/18. Next, nomor 8. Dan soal yang kedua saya ambil di nomor 8. Soalnya yang berbunyi, nilai N yang memungkinkan agar 2/13 ditambah 2/10 ditambah 2/N merupakan kuadrat sempurna. Oke, kita ke penjelasannya. Untuk nomor 8, kita permisalkan di sana telah diketahui kuadrat sempurna. Kita permisalkan X itu merupakan kuadrat sempurna. Yang namanya kuadrat sempurna artinya X ini adalah kita pangkatkan dengan 2, yaitu sama dengan 2/13 ditambah 2/10 ditambah 2/N. Lalu di sana ditanyakan kita untuk mencari nilai N-nya. Tinggal kita pindah ruas, 2/N sama dengan X kuadrat dikurangi 2/13 ditambah 2/10. X kuadrat dikurangi, ini kita ubah menjadi 2/3 ditambah 10. Ini menjadi 1 dikali 2/10. X pangkat 2 dikurangi, ini sama hasilnya dengan 2/3 kali 2/10 ditambah 1 kali 2/10 sama dengan X pangkat 2. Ini kita keluarkan 2/10 dalam kurung 2/3 ditambah 1. X pangkat 2 dikurangi 2/10 kali ini 2/3 hasilnya 8 ditambah 1 9. 2/10 kali 9. Ini akan menjadi X pangkat 2 dikurangi 2/10 ini
ubah dalam bentuk dalam kurung perpangkatan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, 32 kali 3 sama dengan 96 kuadrat. Ini 2 pangkat N. Oke. Lalu kita faktorkan 2 pangkat N sama dengan X pangkat 2 dikurangi 96 pangkat 2. Nah, ingat dalam perfaktorannya. Ini kita ubah dulu, kita permisalkan N-nya sama dengan 2 pangkat S ditambah T. Sama dengan dalam kurung M dikurangi 96 dikali M ditambah 96. Karena menurut teorema faktorisasi tunggal, maka ada bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu S dan T. Sehingga kita ambil untuk 2 pangkat S-nya M dikurangi 96. Sedangkan untuk 2 pangkat T-nya menjadi M ditambah 96. Ingat, N kita udah menemukan bentuk N-nya itu adalah S ditambah T. Nah, tinggal kita cari nilai S dan T terlebih dahulu, lalu kita cari nilai N-nya. Oke, sehingga akan menjadi ini akan menjadi M-nya ini M1, ini M2. M1-nya menjadi 2 pangkat S ditambah 96. Dan M2-nya menjadi 2 pangkat T ditambah dikurangi 96. Lalu kita jumlahkan M1 ditambah M2. Kita perbandingkan, maksud saya perbandingkan M1 sama dengan M2. Karena M1 dan M2 ini harus sama nilainya. Oke. M1-nya tadi udah kita ketahui 2 pangkat S ditambah 96 sama dengan 2 pangkat T dikurangi 96. Pindah ruas, 2 pangkat T dikurangi 2 pangkat S sama dengan 192. 96 ditambah 92 hasilnya 192. Lalu kita akan ubah menjadi 2 pangkat S. 2 pangkat S dalam kurung 2 pangkat T dikurangi S dikurangi 1. Hasilnya 192 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dikali 3. Nah, di sini telah diketahui 2 pangkat S sama dengan 2 pangkat 6, sehingga S-nya ini bernilai 6. Nah, kita udah ketahui, telah menemukan nilai S ini sama dengan 6. Lalu kita akan mencari nilai T-nya, yaitu kita pakai bentuk umum nih. Oke.
2 pangkat T dikurangi S dikurangi 1 sama dengan 3. Tinggal kita substitusikan 2 pangkat T ini min 6 min 1 kita pindah ruas menjadi 4. Ini akan menjadi 2 pangkat T per 2 pangkat 6 sama dengan ini 4 nih kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Lalu 2 pangkat T pindah ruas 2 pangkat 6 ini ke kanan menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Sehingga 2 pangkat T kalau dalam perpangkatan ada perkalian maka pangkatnya akan kita tambahkan. 2 pangkat 2 ditambah 6. 2 pangkat T hasilnya 2 pangkat 8. Sehingga hasil nilai T ini adalah 8. Nah, lalu kita cari nilai N-nya. Nilai N sehingga nilai N-nya adalah S ditambah T. S itu tadi kita telah menemukan 6 ditambah T-nya 8. Sehingga hasilnya adalah 14. Nilai N-nya adalah 14. Dan soal yang ketiga saya mengambil di nomor 9. Didefinisikan fungsi Fn sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 ditambah 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli N. Jadi nilai N F1 ditambah F2 sampai ke F5 adalah. Oke, kita ke pembahasannya. Baik, untuk nomor 9 diketahui sebuah fungsi Fn sama dengan 2 pangkat N min 1 lalu tambah 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N min 1. Yang ditanyakan adalah F1 ditambah F2 ditambah sampai F ke 5. Penyelesaiannya. Fungsi Fn 2 pangkat N min 1 ditambah 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N. Oh, ini tambah nih. Ini tambah, sorry. 2 pangkat N ditambah 1. Nah, fungsi Fn ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat N min 1 ini menjadi 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 1. Ini menjadi tetap 2 pangkat N. Ini menjadi kalau pangkatnya ditambahkan akan kita kalikan. 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Ini kita ubah menjadi 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 2 pangkat N ditambah 1 kali 2 pangkat N dikurangi 2 kali 2 pangkat N. Nah, seperti ini. Lalu kita kurungkan 1 per 2 ditambah 1 dikurangi 2. Oke, 1 per 2 ditambah 1 dikurangi 2 dikali 2 pangkat N. Sehingga hasilnya adalah min 1 per 2 dikali 2 pangkat N. Ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2 pangkat N min 1 dikurangi 1. Nah, lalu tinggal kita masukkan aja atau substitusikan saja. Nah, F1 sama dengan min 2 pangkat N dikurangi 1. Sehingga min 2 substitusikan N-nya menjadi 1. 1 dikurangi 1 sama dengan min 2 pangkat 0. Sehingga hasilnya adalah 1. Min 1.
Nah, untuk F2 nya tinggal kita masukkan saja min 2 pangkat 2 dikurangi 1. Min 2 pangkat 1 sehingga hasilnya adalah min 2. Sedangkan F3 min 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan min 2 pangkat 2. Hasilnya adalah min 4. Sedangkan F4 tinggal kita masukkan min 2 pangkat 4 dikurangi 1. Min 2 pangkat 3 hasilnya adalah min 8. Sedangkan untuk F5 sama dengan min 2 pangkat 5 dikurangi 1 hasilnya adalah min 2 pangkat 4. Nah, F5 hasilnya adalah 16. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Hasilnya adalah min 1 dikurangi 2 dikurangi 4 dikurangi 8 dikurangi 16. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ini min 4 dikurangi min 16. 20 min 30 menjadi min 31. Nah, untuk sisa soal akan dijelaskan oleh saudara saya atau rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Arifudin Syah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin Syah, NIM 19061022. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yuda mengenai soal O2SN. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yuda. Misalkan X adalah suatu bilangan bulat dan X pangkat 2 tambah 5, X tambah 6 adalah suatu bilangan prima, maka nilai X adalah pembahasannya min 1 atau min 4. Misalkan suatu bilangan prima sama dengan P, X pangkat 2 tambah 5, 5X tambah 6 sama dengan P sama dengan X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama kurangi P sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 5X tambah dalam kurung 6 kurangi 1 sama dengan 0. Kemudian mencari dua bilangan yang menjadi faktor dari dalam kurung 6 kurangi P, dan apabila dijumlahkan sama dengan 5, misalkan dua bilangan tersebut adalah A dan B, maka didapat sebagai berikut: A kali B sama dengan 6 kurangi P dan A tambah B sama dengan 5. Sehingga A kali B sama dengan 6 kurangi P, A dalam kurung 5 kurangi A sama dengan 6 kurangi P, B sama dengan 5 kurangi A. Kemungkinan 1A sama dengan 1 dan 5A sama dengan 6 kurangi P. Sehingga P kurangi A sama dengan 1, P kurangi 1 sama dengan 1 dalam kurung A sama dengan 2, P sama dengan 2. Dengan kemudian X pangkat 2 tambah 5X tambah dalam kurung 6 kurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. X dalam kurung X tambah 1 dalam kurung X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan min 1, min 2, atau X sama dengan min 4. Kemungkinan 11A kurangi min P dan 5 min A sama dengan 1. P tambah A dan A sama dengan 4. Sehingga P tambah A sama dengan 6. P tambah A sama dengan 6. Dalam kurung A sama dengan 4. P sama dengan 2. Dengan demikian X pangkat 2 tambah 5X tambah dalam kurung 6 kurangi 2 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. X tambah 1 dalam kurung X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan min A. Jadi baik kemungkinan 1 maupun 2 nilai X adalah min 1 atau min 4. Dilanjutkan soal nomor 2. Parabola Y sama dengan A pangkat
A X pangkat 2 tambah B X tambah C melalui titik min 2,6 tutup kurung dan mempunyai sumbu simetri X sama dengan min 1 jika A, B, dan C merupakan bilangan genap positif berurutan, maka nilai A tambah B tambah C adalah pembahasan. 12. Diketahui parabola Y sama dengan A kali A X pangkat 2 tambah BX tambah C melalui titik min 2,6 dan mempunyai sumbu simetri dari parabola Y sama dengan A X pangkat 2 tambah BX tambah C dan X sama dengan B per 24. 2A min 1 sama dengan B per min B per 2A dalam kurung X sama dengan min 1, 2A sama dengan B. Sehingga karena B kali B sama dengan 2A, titik yang dilalui parabola tersebut adalah min 2,6, maka Y sama dengan A X pangkat 2 tambah B BX tambah C sama dengan 6A dalam kurung min 2 pangkat 2 tambah 2A tutup kurung buka kurung 2A buka kurung min 2 tambah C. 6 sama dengan 4A kurangi 4A tambah C sama dengan C sama dengan 6. Karena A, B, dan C merupakan bilangan genap positif berurutan, maka B sama dengan 4 dan 4 sama dengan 2. Dengan demikian jadi nilai A tambah B tambah C adalah 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.